desa kecil, jauh dari hiruk-pikuk kota, tumbuh sebuah cerita inspiratif penuh perjuangan. Inilah cerita Kang Man, seorang peternak sapi yang membuktikan bahwa peternakan ini tidak hanya tumbuh menjadi sumber penghidupan, tetapi juga menjadi sumber harapan di Desa Sumber Rezeki, Kabupaten Balangan. Kecil nih. Oke. Halo. Ini Kang Man. Iya. Halo, saya Hafizah. Saya tadi lihat-lihat ya Pak, dari belakang sampai ke depan, sapinya gemuk-gemuk, besar-besar, bahagia-bahagia. Saya penasaran. Gimana sih Kang Man mengasuh para sapi-sapi ini gitu? Kan kalau mau gemuk ini kan harus dikasih rumput yang segar-segar, terus disuntik vaksin atau dikasih vitamin gitu. Nah, terus kalau mau lahap lagi, mau makannya itu diberi obat cacing. Obat cacing. Rutin juga ngasihnya? Rutin, itu paling enggak 2 bulan 1 kali. 2 bulan 1 kali. Kalau mau cepat gemuk atau makannya yang lahap kan gitu. Nah, contohnya kan kayak gini. Nah, ini sampai kosong nih, makannya kering, ini sampai aneh gitu. Lahap betul ya. Ini satu kandang total ada 20 ekor. 20 ekor. Kalau total yang dimiliki sama Kang Man ada 34 ekor. 34 berarti di luar dari kandang yang ini ya Pak ya? Ada juga. Kalau melihara 34 sapi ini Kang Man sendirian atau ada yang ngebantu? Ada yang bantu. Ada yang bantu? Ada berapa orang? Ada 2 orang. Oh, salah satunya ada yang di sini? Di sini ada itu. Oh ya, itu ya. Mas Imam. Sini Mas Imam. Boleh ke sini nih Mas Imam. Kita ngobrol-ngobrol ringan Mas Imam. Oke. Nah, ini Mas Imam ini yang membantu kami hari-hari. Kontak-kontak. Halo, Hafizah, Mas Imam. Saya penasaran nih Kang. Tadi kan Kang Man udah cerita sedikit tentang sejarahnya, tapi saya pengen tahu nih, gimana sih perjuangan Kang Man di mata temen-temennya dalam merintis dan menjalankan usaha peternakan ini? Boleh diceritain dari kacamata Kang Imam gitu? Kalau pertama-pertama itu mungkin mereka itu menganggap sesuatu yang nggak ada nilainya, nggak ada artinya, karena memang perlu pembuktian. Untuk orang banyak itu perlu pembuktian, sementara proses pertama itu masih dijalani tahap pemula. Oh iya. Gitu. Itu ya aku yakin lah 60% orang itu paling-paling ya nggak ada hasilnya, nggak akan memotivasi orang banyak kan, seperti itu. Ini tahu kalau ada roh cantik juga. Ini lagi nih. Iya, tahu kalau ada roh cantik. Saya takut Pak kalau dia jilat saya jadi Purbasari. Lanjut nih, gimana soal sejarahnya tadi? Nah, dulu itu waktu aku kan mungkin masih kecil, ikut orang tua lah, ikut orang tua. Ya, jadi yang ngebleng itu mungkin orang tuanya. Nah, bermula dari itu mungkin kan latar belakang kami orang Penorean itu kan kerjanya kan pagi aja. Iya. Nah, mengisi waktu sore daripada nggak karuan tempuh lah kisahnya itu. Nah, mungkin itu orang tua itu, ayo ikut aku ngarit, ikut aku anu. Pada dasarnya ya kalau menurut aku Bang, orang tua itu mendidik aja. Mendidik aja itu tanpa kok menghitung upah, itu udah ada, mendidik aja. Sementara dulu tuh ya waktu masih pertama tran itu ya masih susah lah. Takut. Lanjut ah. Ya tahu orang ada orang cantik. Nggak mau milih saya. Ini laki nih. Saat ini. Nah, seperti itu. Tapi kan kita kan perlu proses. Proses itu nggak sebentar, lama. Setelah mungkin dirasa itu Man ini punya suatu keinginan, yang nggak tahu lah itu keinginan apa, mungkin dia memberanikan diri itu lepas dari orang tua. Oh iya. Nah, lepas dari orang tua yang mungkin melihara
kecil-kecil, yang dipelihara itu kecil-kecil, yang namanya mungkin hitungannya dia kan cari untung, beli yang murah, dibesarkan, jual. Asalnya itu 3 kah? Kalau nggak salah itu 3 atau berapa, mungkin saya agak lupa Pak. Sekitar itulah. Nah setelah itu 3 tambah bulan, tambah tahun, nambah sampai akhirnya itu hampir 75% peternak sapi yang di daerah sini ini, gitu, barometernya ke sini. Beliau ini ke Kangman iya, gitu ya. barometernya. Kalau pertamanya ya malah semua orang itu menganggap sebelah mata. Ini menarik nih Pak, saya kan sering juga mendengar ya, ada orang yang mulai berternak sapi, nggak semuanya bisa untung gitu ternyata bisa ada juga yang bisa dikatakan bangkrut gitu ya. Nah itu gimana nih Kangman bertahan selama 7 tahun gitu, terhubung dengan pasar terus menerus, istilahnya yang tahun ini udah beli, tahun depan belinya lagi di Kangman, itu gimana Kangman cara menjaga pasar, itu kan nggak mudah. Yang penting tuh kualitasnya Mbak. Kualitasnya. Iya. Jadi kita harus jaga betul-betul perawatan sapi itu gimana supaya gemuk, supaya sehat itu gimana. Itu kunci dari peternak sapi kan gitu. Jadi kita harus anukan yang terbaik untuk si pembeli. Nah itu demi pelanggan atau gimana jadi, itu menjaga pelanggan itu nggak datang ke sini sekali. Iya, harus terulang lagi karena kita harus menimbulkan kesan bahwa mereka membeli itu dengan senang hati, mendapatkan barang yang berkualitas baik dengan harga yang terjangkau. Kalau dari Kangman itu punya kriteria khusus nggak sih? Oh ini sapi yang akan saya beli untuk digemukkan gitu atau? Itu langsung orangnya. Oh itu ada ketatan tersendiri pasti ya. Boleh diceritain kan? Nah kalau untuk pasaran sapi Bali di sini kan mengikuti pasaran di sini Mbak. Jadi kebanyakan kan peminatnya di mana, di Kecamatan Juwai atau di Kabupaten Balangan ini kebanyakan sapi Bali. Jadi dagingnya kan enak, tulangnya sedikit kan gitu. Jadi mengikuti pasaran orang andil. Iya. Tapi yang saya penasaran itu awalnya kayak akang nih milih sapi ini saya beli buat saya gemukkan gitu. Misalnya kayak apakah ada kriteria khusus sapinya harus punya kriteria tertentu jadi akang beli? Enggak juga. Nggak ada ya? Enggak ada. Berarti gimana pun kondisinya, akang rasa harga awalnya cocok, akang beli. Iya. Dirawat sepenuh hati. Iya. Oh, luar biasa. Karena saya ngeliat di sini sapinya ini ya. Pada kalau teman-teman lihat ini mungkin masih agak penuh karena kita isi tadi ya, kita tag. Tapi yang lihat agak kosong ya teman-teman. Ini benar-benar sapi-sapinya sudah makan dengan sangat kenyang gitu. Iya. Dan sangat berlimpah. Ini luar biasa, nafsu makannya ini sangat terjaga dan sangat bahagia. Ini yang punya anak ya? Iya, yang punya anak. Yang punya anak. Itu bisa dilihat teman-teman sapi kecilnya. Dan ini lahirannya langsung didampingi sama? Dilahirkan sendiri. Sama kamu? Oke, saya dibedani sendiri. Oke. Dibedani sendiri. Oke. Karena ini ya di push, dia nggak bisa bilang kalau mau lagi. Enggak. Jadinya dibedanin sendiri. Menarik nih. Kalau antara memperoleh sapi kecil dengan sapi dewasa, apakah ada perbedaan? Enggak ada. Kita sama aja. Oke. Tergantung berani apa enggaknya gitu. Oh, ini udah dipinang yang ini? Belum ada yang minang? Ini enggak dijual, ini buat breedingan aja ini, buat penghuni kandang. Kalau yang untuk dagangan kan yang jenis-jenis sapi jantan seperti ini kan gitu. Oh ya, halo para jantan, tamu-tamu kandang. Nah dari Kangman sendiri ada nggak nih pesan buat rekan-rekan di luar sana yang juga lagi mencoba peruntungan nih menjadi pengusaha peternak sapi? Boleh dikasih pesan-pesan apa gimana sih biar bisa survive dan berhasil gitu berjuang ya intinya kita bermotivasi aja untuk berternak ini kan gitu. Jadi buat teman-teman yang mau ngadu sapi, gimana caranya kita supaya bisa menghasilkan cuan kan gitu ya. Nah jadi harus ada semangat lah gitu. Tapi mohon izin nih Kang, Kangman sendiri pernah nggak ngerasain yang namanya tekor gitu? Misalnya
modalnya nggak balik gitu, karena kan banyak di luar sana yang udah nyoba ternyata modalnya belum bisa balik terus nggak bisa nyoba lagi. Nah kalau kamu pernah nggak di titik itu, terus gimana cara bangkit lagi? Pernah 1 kali dialami. Tahun berapa itu Kak? Itu sekitar 2 tahun yang lalu. 2020. Oh, COVID ya? Di COVID. Itu gimana Kak ceritanya? Nah itu kita tinggal aja, motivasi sendiri aja. Kalau kita kan ini kan sudah cenderung sudah masuk di peternakan kan gitu. Jadi kalau kita lepas dari peternakan, otomatis kan nggak ada nggak ada pemasukan. Jadi mau nggak mau tetap harus kita bangkit lagi kan gitu. Jadi nggak ada kata-kata untuk menyerah tuh nggak ada. Nah gitu. Pernah nggak Akang bekerja sama atau bermitra gitu untuk mendapatkan modal atau suntikan dana, atau pure semuanya serba mandiri? Jauh ini kan? Kalau yang sejauh ini, yang mulai awal-awal sih dari modal mandiri ya? Mandiri, nggih. Terus bisa tambah-tambah ini kan dari dari hasil kita berjual. Jadi yang dulunya 3 ekor sampai sekian ini kan, sekian ekor ini kan dari untung kita berjual sapi gitu. Oh berarti semuanya tetap benar-benar konsisten kita menjaga komunikasi dan track record kita di pasar ya. Iya. Dengan itu insya Allah ya, kalau kita punya pasar, kita punya track record orang yang loyal beli di kita, insya Allah itu sapi istilahnya saya agak bingung nih. Kalau sapi kita di kandang kan lagi banyak, kalau kita penjualan kan lagi musim Idul Adha ini nggak 1-2 orang pedagang dong tentunya pedagang sapi itu. Tapi dengan track record Akang yang jujur, harga dan kualitas itu sepadan, akhirnya itu menjadikan Akang untuk selalu dicari di pasar gitu ya Kang ya. Kita boleh ngomongin omset nggak Kang? Omset ini gimana ya? Boleh atau tidak nih? Ya dibilang boleh, kayak apa ya? Kalau nggak boleh gimana? Kalau nggak boleh nggak apa-apa. Soalnya gini loh Mbak, kalau kita omset ini terlalu agak privat ya Pak? Gitu. Jadi kita ambil relatifnya aja, jalani aja gitu aja. Tapi sejauh ini karena sudah bertahan 7 tahun, berarti untungnya apa? Alhamdulillah. Lebih sering untung daripada tokornya? Banyak untungnya daripada tokornya gitu. Kalau dari Akang sendiri nih, tiap kali punya keuntungan, itu mayoritas memang ditaruh untuk jadi modal kembali? Buat modal kembali? Berarti sekarang fokusnya di sapi aja dulu. Akan datang ada membesarkan usaha itu sendiri. Menikmatinya masih sambil aja, dijalani prosesnya aja gitu. Ini sejauh ini sapi favorit saya, dia paling cantik soalnya. Tapi nggak boleh dipinang. Nggak boleh itu. Dari apa yang dirawat dengan penuh ketelatenan, hingga hasil yang mampu menghidupi keluarga dan membuka lapangan kerja, Kang Man telah menunjukkan bahwa keberhasilan sejati bukan hanya soal materi, tetapi juga tentang kebermanfaatan. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus percaya pada proses, kerja keras, dan kekuatan mimpi.